Ketika Nika datang, bawah komandan Brigjen Malabi dari Inggris, peperangan dahsyat di Surabaya. Sebenarnya peperangan itu akan dimulai tanggal akhir Oktober. Tapi kata Ki Hashim, sabar menunggu singa dari Cirebon. Oh, malah hati-hati orang Cirebon ya, hati-hati. Ya, bukan saya, bukan. Kiai Abbas Buntet, Abbas bin Abdul Jamil bin Muta'ab bin Muqayyim. Nunggu Ki Abbas. Ki Abbas datang, ayo mulai kita lawan tuh, sekutu. Ki Abbas dari komandan umum, dibantu Ki Wahab, komandan resimen, yang satu sebelah kirinya Kiai Maskur dari Malang, tentara oleh Bung Tomo yang mimpin tentara Surabaya. Walhasil perang dimulai, Brigjen Malabi mobilnya meledak. Pertama hari perang, mobilnya ada yang masang bom. Malabi mati, ajudannya mati, sopirnya mati. Yang masang bom siapa? Bukan tentara, santri Tebu Ireng, namanya Harun. Maka dalam berita pada dalam sejarah tertulis mobil Brigjen Malabi meledak, diledakkan oleh prajurit yang tidak diketahui namanya. Ini dalam sejarah. Oh, nggak takon aku, saya jawab santri Tebu Ireng, namanya Harun namanya. Yang menyobek-nyobek, merobek-robek bendera Belanda yang berkibar di atas Hotel Orient, sekarang Hotel Majapahit namanya di Surabaya. Ada anak emak naik ke atas, merobek-robek bendera Belanda, ditembaki dari sana, dari kanan kiri ditembakin. Tapi yang nembak kurang pinter barangkali, bukan anaknya sakti, tapi yang nembaknya kurang pinter. Selamat. Namanya Cak Ash'ari, santri. Memang korbannya banyak. 10 November itu 20.000 kurang lebih yang gugur dari Surabaya, Madura, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan, sampai 20.000 yang gugur itu. Disebut Hari Pahlawan. Alhamdulillah. Nah, setelah saya usul begitu, Pak Jokowi perintah Menteri Agama Pak Lukman, coba minta pendapat ke ormas-ormas yang lain. Dan ada ya talk show atau seminar atau apalah di Hotel Salak Bogor. Narasumbernya saya, Pak Ismadi Azro, narasumbernya Abdullah Syarwani. Yang hadir semua ormas Islam ada, perwakilan ormas Islam ada. Semua setuju bahwa hari Santri tanggal 22 Oktober. Sampai Muhammadiyah pun setuju, perwakilannya yang datang. Belakangan Muhammadiyah nggak setuju. Katanya nanti akan menimbulkan dikotomi. Ada hari santri, nanti ada hari bukan santri, nanti yang orang yang bukan santri tapi menuntut ada hari apa gitu. Enggak, saya jamin tidak. Saya jamin tidak. Kenapa? Ada hari buruh, gak ada hari majikan. Hari ibu, gak ada hari bapak. Ada hari apa lagi? Ada hari guru, gak ada hari murid. Ada hari Raden Ajeng Kartini, gak ada hari Sudirman, hari Muhammad Hatta, hari Soekarno, nggak ada, nggak apa-apa tuh, nggak apa-apa. Ada hari Kartini, kita hormati hari Raden Ajeng Kartini. Nggak ada hari Sudirman, apa hari Soekarno, apa hari Bung Hatta, nggak apa-apa tuh. Oleh karena itu saya jamin hari santri tidak menyinggung perasaannya yang bukan santri. Dan arti santri di sini kita perluas, tidak harus alumni pesantren, tapi asal dia Muslim, bertauhid kepada Allah, akhlak yang mulia, santri sudah. Mau contoh, Pak Nuh, Muhammad Nuh, bukan Lirboyo, bukan Ploso, bukan Sugian, bukan SD, SMP, SMA, ITS, Prancis, tapi santri. Jadi yang namanya santri bukan hanya keluar pesantren, yang tauhid, Muslim, Islam, dan akhlak berkalimah. Alhamdulillah, waktu di hari Kamis di Tugu Proklamasi Jakarta, Panglima TNI Jenderal Gatot sambutan luar biasa. Baru kali ini ada Panglima TNI pidatonya kayak gini nih, kayak gini. Yang merebut kemerdekaan Indonesia bukan TNI, itu Panglima. Karena TNI berakhir, tapi adalah yang merebutlah ayah dan ibu kandungnya TNI, yaitu para kiai dan santri-santri. Yo Allah, gini. Kalau yang ngomong saya sih pantas ya. Yang Panglima ini, satu lagi Panglima dongeng, Jenderal Sudirman
Suatu ketika ada yang khianat, ada anak buah yang khianat, lapor kepada Belanda, mau bunuh Jenderal Sudirman, mau nangkep Jenderal Sudirman, iya, ayo saya antar. Begitu diantar, ditunjukkan Jenderal Sudirmannya lagi tahlilan, pegang tasbih tahlilan, la ilaha illallah, dan Belandanya nggak percaya, masa tentara tahlilan, nggak jadi dibunuh itu, nggak jadi ditangkap. Jadi tahlil itu keramatnya luar biasa, bro. Ini yang ngomong Roahu Panglima TNI, bukan Roahu saya itu kan. Pidato ini, nanti saya boleh tiap cabang saya kasih videonya, saya kasih tiap cabang. Kalau sudah lagi dicetak diperbanyak pidatonya saya, pidatonya Imam Amin, Panglima TNI di tubuh proklamasi. Dan yang paling heran, gila lah. Tanggal 20 Oktober itu kemarin, tanggal 9 Muharram. Ya Allah. Kemarin ada mulai tahun 2015 hari Sabtu diresmikan, tanggal 20 Oktober, tanggal 9 Syuro, tanggal 9 Muharram. Bintangnya 9, walinya 9, tanggal 9, nomor HP saya akhirnya 9. Dilal meneh, dilal lagi. Dilal itu apa sih? Biadillah. Dilal itu artinya apa? Biadillah, dengan tangan Allah. Kepresnya Jokowi, kepresnya Presiden Jokowi yang meresmikan hari Sabtu tanggal 20 Oktober nomor 22. Luar biasa nggak? Nomor 22, keputusan Presiden RI nomor 22 menetapkan tanggal 22 Oktober hari Sabtu nasional. Insya Allah kita berjuang lagi, insya Allah Gus Dur jadi pahlawan nasional. Kalau iya berhasil, baru kali terjadi kakek, anak, cucu pahlawan nasional semua. Mas Ali, Wahid Hashim, Gus Dur. Kalau jadi, wah luar biasa ini. Kakek, ayah, dan anak. Insya Allah. Nanti saya usahakan lagi hari santri libur, hari merah libur. Nanti saya usahakan insya Allah tahun depan atau tahun depan libur insya Allah. Jadi alhamdulillah kerjaan PBNU baru ini ada kelihatan sudah, dan Pak Hafid saya percaya menjadi salah satu bendahara PBNU, ya, supaya bareng-bareng memikirkan, gotong bareng-bareng amanat Nahdlatul Ulama dalam rangka membangun bangsa yang berakhlak, berbudaya, berperadaban, Ahlussunnah wal Jamaah, toleran, moderat, dan balance, anti kekerasan dan anti apalagi teror, anti ekstrim, anti radikal, dan anti jumud. Itulah Nahdlatul Ulama. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Warning dari Allah, warning dari Allah. Jangan sampai kamu punya anak keturunan yang lemah. Artinya apa? Harus kita upayakan generasi NU yang akan datang akuya, lebih kuat dari yang sekarang. Harus. Jangan diafan. Kuat agamanya, kuat ilmunya, kuat uangnya, kuat akhlaknya, kuat karakter kepribadiannya. Satu lagi yang penting, kuat syahwatnya. Ya kalau pas syahwatnya nggak ada gunanya. Duitnya akhirnya lemes ya orang gunanya. Jadi warning dari Allah, wanti-wanti dari Allah adalah jangan sampai kita melahirkan generasi yang diafan. Jangan sampai NU setelah ditinggal oleh Nusewu, tinggal para kiai sepuh, nanti malah merosot. Jangan sampai kiai sepuh, kiai boleh wafat, Kiai Hashim wafat, Wahab wafat, Gus Dur wafat, tapi NU-nya harus semakin kuat. Kiai sepuh wafat, saya mati, tapi sepeninggal saya NU-nya harus semakin kuat. Harus akuya, huwa fid din, huwa fil ilm, huwa fil akhlaq, huwa fil mal, fil fulus, huwa fil thiqah bin nafas. Karakternya percaya dengan diri sendiri, mandiri tadi kata Pak. Insya Allah ini, insya Allah dimulai NU kuat, nanti dimulai ketika kuatnya Pak Edi, insya Allah boleh kuat supaya tadi apa? Meninggalkan generasi yang akan datang akuya, kuat. Tinggal NU Pak.
tinggal NU dan TNI yang akan menyelamatkan negara ini. Ancaman sudah di depan mata. Kita ini Pak sudah darurat Wahabi, darurat narkoba, darurat apalagi asap kemarin, dan susah dengan asap. Sudah darurat narkoba. Nanti ada narkoba yang dikemas dengan permen. Nanti ada narkoba yang dikemas dengan obat supaya kuat melek. Jadi mau wiridan supaya kuat melek aja ngantuk, makan narkoba nantinya itu. Ya enggak, artinya jangan sampai gitu. Nanti bisa bangkrut deh, enggak tidur wirid terus. Berarti narkoba yang dimakan, kira obat sekiranya. Padahal luar biasa narkoba ini salah satu cara untuk merusak bangsa ini. Rupanya pakai ini enggak jalan, pakai ini enggak jalan. Coba pakai narkoba. Mengadu domba Syiah dan NU enggak begitu efektif, bahkan di Timur Tengah. Irak sangat perang antara Sunni dan Syiah, paten-patenan. Di Afghanistan juga, di Indonesia, di NU kalau Syiah, ya ada yang berhasil di Sampang, Madura, di Cilacap nggak dengar itu, di mana-mana nggak ada itu, sampai berantem, sampai bakar-bakar rumah nggak ada. Berarti nggak mempan nih. Jadi domba NU kalau Syiah, isu Syiah nggak mempan. Akhirnya apa? Narkoba. Wahabi menggelontorkan uangnya, Syiah pun menggelontorkan dananya ke Indonesia ini. Supaya terjadi perpecahan, kita alhamdulillah warga NU tetap bersatu. Tinggal bagaimana warga NU pintar-pintar. Coba bayangkan Pak, bayangkan. Kalau NU betul-betul 80 juta, kalau betul 80 juta, setengah persennya saja, nggak usah 1%, nggak usah. Setengah persen berarti 4 juta kan? Dapat kalau pintar semua coba, masa nggak bisa? Masa nggak bisa mencetak kader 4 juta dari 80 juta ini setengah persen? Pintar semua, teknik, mesin, teknik sipil, teknik senjata, teknik perang, apalagi industri pertanian, peternakan. Oh, yang satu lagi ahli hukum internasional, hukum laut, yang satu lagi ahli IT, ahli waduh, 4 juta saja. Apa nggak gegeri jagat itu? Singapura itu penduduknya cuma 5 juta. Katakan yang cerdas berapa ya? Kira-kira Singapura yang cerdas berapa kira-kira? 2,5 juta. Maksud semua cerdas, semua cerdas enggak. Penduduknya hanya 5 juta Singapura. Yang cerdas 2,5 juta deh paling. Nah ini 4 juta masa nggak bisa? Masa nggak bisa mencetak kader yang ahli bom, ahli atom, ahli ekonomi, ahli perbankan, ahli kesehatan, kedokteran, ahli coba 4 juta bisa gegerin jagat, insya Allah. Asal kita betul-betul akuya buat. Kalau Pak Edi ya siswa anak-anak NU dari saya 100 anak, wah luar biasa. Ayo kuliah di mana saja, sakarmu tak biayain, kata Pak Edi nanti kalau bupati gitu. Nah, luar biasa. Alhamdulillah kemarin, 2 minggu kemarin saya berangkatkan ke Maroko 11. Nanti ke Sudan, ada ke Turki, ada ke Australia, Cina nawari 500 beasiswa untuk di Universitas Hebei namanya. Kalau belum bisa bahasa Cina, nanti berangkat saja 1 tahun diajarin di sana bahasa Cina, baru kuliah gratis. Monggo, silakan yang ingin berangkat ke Cina, monggo. Taiwan silakan, India juga nawarin, Australia, Harvard. Tahun kemarin 5, insya Allah mudah-mudahan saya perjuangan lagi, dapat lagi dari Amerika itu. Amerika paling sulit Pak, cari beasiswa di Amerika paling sulit, pelit banget Amerika itu. 5 udah luar biasa, dan itu ada 2, Muhammadiyah pernah dapat 2, itu dapat 5 kemarin sudah yang sudah ada di sana. Mudah-mudahan dia pendidikan sangat penting sekali, sangat menentukan nanti masa depan kita. Syukron, selamat kepada Pak Hafid, Ustaz Hafid yang membuka kantor baru regional Cilacap dan sekitarnya. Asbihu, mudah-mudahan Asbihu bermanfaat untuk Nahdlatul Ulama, untuk ahli sunnah. Soal irigasi pasti yang paling penting manfaat untuk kita semuanya. Ya syadu manafi'alahu. Syukran wa tumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahu fil aqwami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.